Dan ya kembali kita akan bicara tentang watak ya, dan landasannya adalah surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi setiap orang tuh ada pembawaannya masing-masing. Jadi Allah sudah ciptakan pembawaan masing-masing, dan kita tidak boleh menghina watak orang masing-masing ini. Kenapa? Karena Allah berfirman, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Oke, Ragil, waktu itu kita belajar nih sama ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat yang hari ini juga menyaksikan ya. Ini tipe watak manusia ada 4 besar: plekmatis yang damai, melankolis yang sempurna, koleris yang mengatur, dan sanguinis yang gembira. Ragil, dari 4 ini yang mana? Aku jadi mungkin biar ada yang mungkin banyak yang relate juga. Jadi aku adalah pribadi yang 50-50%. Jadi aku 50% koleris dan 50% sanguinis. Mau dites berapa kali pun hasilnya selalu kayak gitu. Iya. Jadi 50% yang koleris, yang watak kalau pilihannya sutradara ya. Dan kalau misalnya pilih watak tes watak yang lebih detail juga tetap ada kolerisnya, hasratnya mengatur dan senang bekerja nih ya, pelaku dia ya. Dan satu lagi 50%-nya sanguinis. Kalau pilihan yang tes cepatnya dia pilih artis juga ya. Dan ciri khasnya pembicara dan gembira. Nanti ada implementasinya, aku sangat tidak bisa memilih antara dua itu. Iya. Nanti jadi tetap 50% ya. Ya, nanti ada cerita. Oke. Kalau Mas Lanang kan jelas, Mas Lanang sanguinis lebih dominan. Mas Priyo koleris lebih dominan, ya. Mas Kakung melankolis lebih dominan, Mas Jaler plekmatis lebih dominan, ya. Dan ini Anandaku dikasih Allah 50%. Ya, oke, Ragil, ya. Sekarang kita bahas yang kolerisnya dulu boleh ya. Nah, dan di dalam watak itu memang Allah berikan kekuatan dan kelemahan, ya. Jadi kita lihat satu-satu. Kekuatan koleris cenderung mengejar target, right? Betul? Ya, ini aku sering curhat ke ibu kan, kayak kalau nggak ada target aku nggak ngerti cara menikmatinya. No, dia pokoknya targeting ya. Itulah orang koleris ya. Enak sebetulnya punya anak yang koleris, banyak targetnya. Terus senantiasa ingin cepat dalam belajar, betul? Sangat, kalau aku nggak bisa banget belajar poin per poin tuh capek banget. Aku kayak harus global gitu. Harus cepat kayak. Harus tak. Kalau nggak gitu nggak masuk. No, itu namanya global learning ya, belajar global ya, bukan yang analytical ya. Wah, benar nih. Kalau gitu nampak mengendalikan dalam menguasai pelajaran. Ya. Betul ya? Mungkin ya. Jadi misalnya kalau kamu punya dapat pelajaran, orang lain ngerasanya itu anak udah bisa loh. Oh iya. Kelihatannya kan. Kalau kelihatannya nampaknya ya. Iya, tapi orang lain melihatnya bisa. Itu orang ini banget ya. Percaya diri banget gitu. Ya. Kayaknya ya, sepertinya. Iya kayaknya. Pernah nggak teman-teman lu bilang gitu? Ragil kamu udah bisa ya? Aku tipe yang kalau udah bisa diem gitu. Maunya gitu ya diemnya. Tapi mungkin orang lihat dari jauh, Ragil udah bisa. Iya, biasanya kalau ngumpulin, saya udah gitu. Surprise. Iya. Oke. Dan sigap membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Iya nggak sih? Aku nggak tahu. Kalau ibu lihat sih iya, dari kecil. Ya. Orangnya sigap banget waktu kecil ya. Kalau waktu SMP kan mulailah watak itu terpengaruh oleh masa remaja ya. Tapi yang asli itu waktu SD tuh ya, TK, SD ya. Dia senang bantuin orang nih. Ragil nggak rasa kali? Mungkin. Tapi aku tuh kalau ngebantuin orang tuh sambil kayak, gak tau, tapi aku bantuin. Jadi, mungkin sigap. Sigapnya. Karena kan koleris ini sigap memang ya. Dan senang menggunakan caranya sendiri. Benar? Benar. Pokoknya kamu punya cara sendiri. Iya. Ngitung matematika juga mau pakai caranya sendiri misalnya? Aku kayak kurang ini deh. Kalau matematika enggak, kalau pelajaran lain biasanya kalau teman-teman aku biasanya kalau misalnya pelajaran kayak ngafalin kayak biologi gitu-gitu, aku tuh ngafalin, aku punya cara-cara ngafalin sendiri gitu. Biasanya teman-teman aku minta kayak, Gil, ini singkatannya apa Gil kalau lo kayak gitu. Jadi benar dong ini. Ini kekuatan kamu.
Gil, lu kan suka bikin banyak singkatan-singkatan, yang ini apa Gil singkatannya? Terus kata itu gampang banget masuknya. Ya ini kan kekuatan kamu nih, senang menggunakan caranya sendiri, dan ini universal banget ini, orang koleris ini ada, ini nih, senang menggunakan caranya sendiri ya, alhamdulillah ya, ini udah muncul semua sama kamu ya, udah muncul semua sama kamu ya. Iya. Oke, Alhamdulillah, ya Allah. Dalam aktivitas sehari-hari, anak ini sangat hebat dalam hal berikut ya. Ini secara internasional ya penilaiannya. Makanya saya mau tanya sama Ragil, apakah dia sudah muncul seperti itu gitu ya? Memiliki kemampuan mengendalikan pelajaran lebih dari teman-temannya. Kalau aku suka iya. Oh, kalau kamu suka ya, pelajaran yang kamu suka ya. Oke. Menguasai pelajaran yang memiliki target. Pelajaran yang memiliki target itu contohnya seperti ya mungkin pelajaran-pelajaran yang ada targetnya, jelas targetnya gitu, ini untuk apa, digunakan di kehidupan untuk apa gitu. Oh ya, kalau aku sudah tahu itu buat apa dan gunanya buat kehidupan nanti, biasanya aku bisa. Iya kan, dan semangat jadinya kan. Kan kadang ada beberapa pelajaran kamu bilang ini buat apa sih Bu? Nanti kalau udah gede ini buat apa kan, kamu lagi gitu ya. Tapi nggak boleh dikasih tahu. Pelajarannya nggak boleh kasih tahu apa itu. Ya, oke. Senang dengan pelajaran yang mendapat apresiasi besar. Iya. Senang itu dengan pelajaran yang bisa bikin kamu tuh jadi ngerti dan kamu apresiasi ya. Oke, dan menguasai proses belajar yang cepat. Senang banget kamu ini. Mungkin karena kalau lama aku jadi capek. Jadi maunya cepat aja. Ya. Dan menguasai proses pengambilan keputusan yang cepat. Ya, betul. Mungkin ya. Kalau Ibu sih lihatnya gitu. Kalau cepat iya, kalau tepat nanti dipikirin. Ya, ini kan cepat aja ya. Ya, tinggalkan nanti lama-lama cepat dan tepat. Ini cepat aja. Belum tentu tepat. Tepatnya nanti cepat dulu ya. Dalam kehidupan sehari-hari aja nih, anak bungsu ini, dia yang duluan ambil keputusan. Ya, ayo kita mau makan di mana? Dia bilang langsung ke sini aja. Itu. Ya, tapi nanti kalau disalahinnya males tuh. Nggak enak Gil. Udah nggak usah. Tapi kalau ditanya lagi, disuruh ambil keputusan lagi, ngambil lagi. Gitu. Ini. Kamu punya ini watak yang Allah berikan sebetulnya. Ya, aku tapi agak impulsif gitu jadinya kalau misalnya misalnya kayak mau ikut suatu organisasi atau gimana, aku udah tahu sebenarnya tanggung jawab aku udah banyak, terus tiba-tiba ditanya kayak, Gil mau nggak ikut ini, terus kayak, aduh tapi gini-gini, terus dikasih tahu benefitnya, gini Gil, paling kayak lu bisa lah, bisa, iya boleh deh. Iya, berarti memang kamu memang aktif ya kan, kalau Laris kan pelaku ya. Doers. Yes, dan mampu dalam memimpin dan menilai secara cepat. Ya. Betul ya. Kamu kalau menilai sesuatu kan bisa cepat ya. Ambil keputusan cepat, menilai cepat ya. Dan kadang itu aku kaget sama apa yang aku omongin, kayak aduh ini nggak dipikirin dulu. Langsung kan? Karena kamu selain koleris kadang ada sanguinisnya yang spontan itu ya. Nah, ini dalam aktivitas sehari-hari ya, kamu ini mampu di sini ya. Oke, dan tetap ada kelemahannya ya, dan kelemahan watak koleris dan untuk seluruh anak yang koleris ya. Oke, bersikap seperti bos, dominan, otokratis, tidak sabar, tidak suka memberi pengakuan pada orang lain. Yang mana yang kamu rasa? Semuanya, tapi kalau yang tidak suka memberi pengakuan kepada orang lain enggak ya? Menurut aku fair, kalau emang dia salah aku salahin, kalau emang bener aku puji. Tapi ini pernah jadi masalah sih. Iya, oke. Tapi kan ini memang kelemahan bisa diatasi kan artinya? Iya. Bisa, tapi gara-gara OSIS sih jadi belajar banyak. Waktu dulu OSIS sangat amat otoriter. Otokratis. Jadi aku ngambil kayak semua orang harus pakai cara aku, semua orang itu, jadi gara-gara itu sempat ada masalah juga, sampai kayak itu akhirnya belajar dari masalah itu aja sih. Sehingga kamu yang tidak suka memberi pengakuan pada orang lain sudah mulai terilis ya, sudah mulai teratasi nih ya. Sama bos sama otokratisnya udah nggak terlalu sih sekarang. Kalau bisa di atas berdua, mending berdua daripada sendiri. Oke, udah sampai situ. Waktu kapan udah sampai mikir kayak gitu? Sampai akhir-akhir lama-lama nyadar juga kalau Indian dua tangan lebih baik daripada satu tangan gitu. Itu pas udah proses di SMP ya. Waktu SD nggak kepikiran buat kerja sama, jadi kayak bos banget.
Enggak, bukan bos sih, lebih kayak gue punya cara gue sendiri, lo punya cara lo sendiri, udah jalan aja. Oh, berarti gitu. ya itu berarti betul-betul ya waktu masih kecil kan kelemahannya masih jelas ya. Dan semakin umur dan semakin mengalami peristiwa-peristiwa ya akhirnya belajar juga ya nak ya. Iya. Oke. Dan ya mudah tertekan jika hidup tidak terkendali dan orang tidak melakukan sesuai caranya. Iya, Benar. ini kalau ada yang telat deadline gitu-gitu atau yang kayak misalnya aku udah percaya sama suatu sistem atau format cara itu terus sama orang diganti, itu pasti aku kritiknya parah banget. Dan kamu sebel banget ya? Sebel banget. Dan agak tertekan tuh, kamu mikirin itu mikirin tertekan parah kayak, aduh ini salah ya, ini gitu-gitu yang kayak terus gak bisa. Aku tuh dulu bukan tipe yang kayak membetulkan tapi menyalahkan gitu, itu salahnya sih. Ya, kelemahan. Ya, nggak apa-apa. Itu kan ada di otak, memang tinggal dikendalikan kan. Oke, suka bekerja dengan orang yang mendukung, mengalah dan mengikuti caranya. Rata-rata temen aku lagi sayangin, seperti yang ibu Jadi tahu. ini benar nggak? Serta membiarkannya yang mendapat nama. Jadi yang koleris yang dapat nama. Ya ini sebenarnya, aduh. Pernah nggak? Sangat pernah dan aku tidak sampai sekarang belum tahu cara mengatasinya. Karena karena mungkin aku tuh sama sekali nggak tahan di belakang layar. Aku kayak Ya, berarti ini sangat ini nggak baik. Tapi kadang misalnya waktu itu aku pernah bikin live series gitu. Itu kan bukan aku yang main tapi aku pengen aku yang disebut. Itu tuh sebenarnya aku tahu itu nggak baik tapi nggak tahu, mungkin desire dalam diri. Ya desire. Kelemahan kan desire ya, dia ada di programnya ya. Cuma mungkin ya nanti kamu makin umur ya. Kamu tadi udah ngomong aja bahwa aku masih belum bisa mengatasi ini juga udah keren itu. Ya, belum tentu anak-anak lain ngerti loh. Alhamdulillah ya. Oke, next, dalam bekerja lebih produktif, mempunyai jiwa kepemimpinan dan naluri yang kuat. Jika stres, maka akan mengalihkannya dengan kesibukan dan mencari siapa yang salah. Ada nggak gitu di kamu? Blaming. Kalau di teman-teman enggak. Enggak, kalau di teman-teman aku ini sih karena aku tahu ya. Kalau sampai rumah ada yang disalahin nggak? Ada. Mbak Sarti. Makanya aku mikir Mbak Sarti, ya Allah, Mbak Sarti yang sangat setia. Oh, masuk surga karena masuk aku. surga karena lagi Mbak Sarti. Kalau di teman-teman aku ini karena aku tahu semuanya juga hidup pertama kali, melakukan semuanya pertama kali, jadi nggak nyari siapa yang salah. Oke, wah berarti kamu di teman-teman sudah mulai bisa diatasi. Tapi kalau di rumah Mbak Sarti nggak? Mbak Sarti, aku nggak bisa. Mbak Sarti, maaf Mbak Sarti, tapi aku nggak bisa. Oke, nah jadi kamu tahu ya ini kelemahan kamu dan kamu juga sudah mulai tahu mana yang bisa diatasi, mana yang belum. Berarti masih butuh waktu, nak memang yang belum bisa dikendalikan ya. Karena sebetulnya memang di dalam watak ini pengendalian diri ya. Oke, moto saya senang belajar dengan cara saya sendiri. Betul banget ya. Aku pernah bilang kan aku PJJ mending dikasih video aja biar aku bisa tentuin waktu belajar aku. Itu dia. PJJ ini dia mendingan dikasih video, jadi dia tahu kapan waktu-waktu belajar yang fresh gitu. Oke. Ini moto kamu ya. Oke. Berikutnya, pelajaran ini tentang apa dan apa tujuannya? Betul. Ya kalau dari awal ngawang gitu aku kayak aduh, ini pelajaran apa sih gitu ya? Kayak buat aku nanti apa yang benefitnya, buat apa aku ngeluarin 1 jam aku di umur aku yang sekarang buat ini kayak gitu-gitu. Itu tuh. Nah, berarti kamu memang basicnya berbasis tujuan ya. Kamu selalu tanya ini tujuannya buat apa? Ini untuk apa? Manfaatnya apa gitu ya? Tapi kadang kalau lagi capek banget udahlah jalanin aja. Kalau sanguinnya lagi udah kayak udahlah ya. Itu karena ada separuh sanguinisnya. Kadang-kadang sih. Ya, ada separuh sanguinisnya ya. Ya, baik. Moto berikutnya. Langsung pada masalah, jangan bertele-tele. Saya aja yang ngatur. Iya, ini moto kamu juga. Jelas nggak? Ada rasa nggak? Kalau jangan langsung pada masalah mungkin enggak, karena aku kayak tumbuhan kan punya akar, jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan permasalahan yang ada di tumbuhannya, kita juga harus tahu akarnya apa. Jadi aku mulai kapan itu kamu punya pikiran kalau ada masalah kita cari akar masalahnya? Mulai kapan? Maksudnya di SD kah, di SMP kan tadi ada beberapa watak yang mulai munculnya pas SMP, mulai terkendalinya SMP. Ini kan langsung pada masalah to the point gitu. Sadar kalau aku mengimplementasikan itu SMP.
gitu ya. Ya mungkin dari SD udah mulai juga ya. Ini maksudnya mungkin to the point barangkali nih. To the point, ya. Oke. Terus ini nih, saya ingin membantu loh, ini typo nih, membantu mengajar Bapak Ibu guru. Ada nggak rasa gini, terutama SD lah, waktu masih murni banget wataknya. Jadi pengen bantuin teman-teman diajarin gitu. Oh. Jadi kan mungkin kamu udah ngerti duluan. Jadi kamu pengen banget ngebantuin Bapak Ibu. Kalau di pelajaran enggak, kalau di organisasi mungkin ya. Iya ya. Kalau di pelajaran aku kayak tugas Bapak Ibu guru, jadi aku memberikan ininya. Baik, kalau di organisasi itu tugas Bapak Ibu guru. Ya, masa gue yang bantuin dia? Kan we pay for them gitu. Yes. Kalau di organisasi, kalau di organisasi kan itu kerjaan sama-sama, jadi emang aku suka bantuin ya. Oh, oke. Mengajarkan. Ya, mengajarkan ya. Ya, mengajarkan. Ngasih tahu ini. Oke, membantu mengajarkan ya, harusnya ya, ini kurang kali ya. Ini moto kamu ya. Dan ini ada di moto di anak watak koleris lainnya ya. Dan kemudian tips untuk orang tua, ajari bersabar. Benar gak sih? Ya, harus. Ini banyak orang tua yang nonton di kita nih. Karena kan apa ya? Mereka tuh nggak tahu kalau mereka salah, mereka nggak sadar kalau mereka salah. Mereka tuh di otaknya tersambungnya mereka selalu benar. Dan mereka adalah ketua, jadi emang harus sabar. That's how their brain works gitu. Jadi kalau orang tuanya Ragil, bapak ibunya Ragil, siapa yang ngajarin kamu bersabar? Ibu ya. Kalau ayah, ayo mulai Ragil, nggak apa-apa. Bagus ayah gitu. Kalau sama aku mungkin kayak tarik urat marahnya udah putus, ada kelima. Ada kelima dan perempuan. Iya, jadi kayak itu namanya ini pakai kiasan gitu. Mati kiri. Iya. Oke. Ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar. Iya sih. Jadi ibu sering banget ingetin Ragil ya. Gak apa-apa, itu kamu sih. Ibu sering banget ngomong itu, gak apa-apa, masih SMP, proses. Nggak oke, enggak bu, ini tetap harus dengerin sekarang. Ya. Beri apresiasi langsung ke atas apa yang dikerjakan atau prestasinya. Ya, kamu, ya Ragil ini saya pasti puji dia ya, dan dia pelayanan ini, dia punya bahasa kasihnya ya. Dan wah, ada yang nyelip satu nih, ajari untuk tidak memaksakan kehendak. Benar ya. Jadi buat orang tua yang anaknya koleris, nggak apa-apa tuh diajarin kayak gitu ya. Harus malah. Karena kadang orang koleris tuh nggak tahu dia hidup, maksudnya ya bagi mereka hidup sendiri nggak apa-apa. Oh. Menurut aku dulu, kalau aku waktu kecil aku kayak mikirnya aku nggak apa-apa kok sendirian, jadi kayak aku ya udah pakai hal-hal yang aku mau aja, nggak perlu orang bantuin gitu ya. Waktu dulu tuh aku mikirnya yang penting apa yang aku mau, karena ini hidup aku, tapi nggak bisa gitu kan, kita manusia sosial kan? Alhamdulillah, masya Allah. Senengnya nih, ini ibunya sekalian hostnya denger ini, aduh deg-degan. Oke, ini yang kolerisnya ya Ragil ya. Ayo kita lihat kekuatan sanguinis yang hasrat gembira ya. Suka kegiatan spontan, betul? Sangat amat ya Allah. Jangan ajak aku kalau sebelum hari H. Atau nggak H-1. Kalau enggak aku nggak mau. Kalau Gil besok ada ke acara ini, mau ikut nggak? Ikut. Tapi kalau 3 bulan lagi, malas lah gitu ya. Senantiasa terlihat hebat dalam pelajaran yang memerlukan interaksi dengan teman atau orang lain. Ya, jadi selalu ada pelajaran yang ada kaitannya sama interaksi, komunikasi dengan orang lain, kamu bisa ya, jago ya. Susah banget sih. Mengemukakan pendapatnya di depan kelas atau di depan teman-teman dengan penuh gairah. Ya. Aku ini banget dikenal dengan orang yang percaya diri kalau ngomong. Gitu ya? Dikenal, bukan merasa. Ya, dikenal ya. Oke. Ya, memiliki perhatian lebih di antara teman-temannya. Di circle aku mungkin enggak, tapi kalau di secara general mungkin iya ya. Oh, justru secara general malah ya, ini kekuatannya ya sanguinis ya. Oke, kemudian ada lagi kreatif. Ya, ini banyak ide ya. Apalagi waktu SD, TK itu idenya tiap hari bikin sesuatu, Kalau pas SMP udah kayak aduh nggak ngerti. Iya. Kalau SMP kan udah mulai ya, ada hormonal. Optimis. Iya, dia nggak pernah pesimis, saya lihat waktu dari kecil ya, optimis aja ya. Itu watak ya. Dan pandai menghibur.
Tapi kalau saya sedih ya dia yang hibur loh. Ya apalagi kalau lagi kesel sama ayahnya tuh. Dia bilang oke, Bu, ayah kan emang orangnya kayak gitu. Ini kalau pandai menghibur kayaknya lebih ke teman-teman. Kalau di keluarga kayaknya lebih keluar kolerisnya sih aku kalau di keluarga. Kalau di teman-teman lebih keluar sanguinisnya. Ya, oke. Dan menggembirakan orang lain. Ada rasa kayak gini? Kalau untuk jangka panjang kayaknya enggak. Tapi kalau untuk jangka pendek mungkin. Ya. Kalau di keluarga kamu anak bungsu ya. Jadi kalau jangka panjang menyebalkan. Tapi kalau untuk bentar-bentar. Ya memang kesanguinis ini untuk sebentar-sebentar gitu ya. Barangnya sehari-sehari. Oke, ini kekuatannya dan kekurangannya. Tidak suka sesuatu yang rumit dan detail. Dan tidak bisa juga. Dan tidak bisa juga ya. Oh, dia nggak suka rumit dan detail. Aku kalau sudah tidak bisa, aku tidak suka. Oke, itu kekurangannya memangnya sebetulnya ya. Tidak terorganisir. Untuk untuk sanguinisnya, tapi karena ada kolerisnya kamu bisa coba kamu atau tadi mendelegasikan, organize-nya mendelegasikan kamu ya. Kemudian terlalu mudah percaya dan naif. Pernah kayak gini? Atau kamu kalah? Atau ini kalah dengan dari kolerisnya ya. Jadi ini kelemahan ini bisa ditutupi dengan kekuatan koleris ya. Mudah depresi jika hidup tidak menyenangkan? Ya, tapi sekarang lebih kayak mencari arti menyenangkan tuh gimana juga sih. Jadi kayak kalau kecil ya. Rasanya kalau kamu nggak ada yang nemenin, nggak happy, dia udah ngambek, dia udah sedih. Nggak ke time zone sedih. Gitu. Dan bosan dengan hidup teratur dan terjadwal. Kalau waktu dulu iya, kalau sekarang sadar juga kalau nggak terjadwal capek. Yes, iya. Jadi artinya ada kekurangan sanguinisnya sudah mulai teratasi ya, Nak. Oke. Masih ada kekurangan ya? Wah. Banyak. Takut tidak populer? Bukan takut, tapi kalau populer mungkin enggak, tapi takut enggak ada teman atau takut enggak dianggap terlihat. Tidak dapat validasi tuh. Iya, tidak populer lah. Iya, tidak dianggap approval. Tapi nggak harus sama banyak banget orang, tapi mungkin untuk segelintir orang yang aku peduli aja. Ya. Circle kamu ya. Kemudian tidak suka kritik dan tidak ditanggapi. Tidak suka kritik tapi aku tanggepin karena koleris kali ya. Iya, karena kolerisnya ya bisa nutupin ini ya kekurangannya ya. Oke. Kemudian tidak suka kalau harus mencatat uang yang dibelanjakan. Nggak ngerti juga caranya. Kayak gimana nyatetnya. Kan ada kerekam di HP. Kalau anaknya Bu Isa yang keempat yang kaki banyaknya, yang ketiga Mas Kakum itu nggak diajarin cara nyatet uang, dia punya catatan uang belanja loh. Tuh laki lagi. Ini perempuan karena ekstrovert, dia nggak tahu, dia nyatetnya di otak ini biasanya. Screenshotan HP. Ya, screenshot HP sekarang ya. Nah, ibu-ibu yang wataknya sanguinis juga dia nggak suka tuh nyatet itu, biasanya di amplop doang ya. Oh, kalau kayak nyatet uang jajan gitu, pernah nyoba hilang bukunya. Wah, apa aku perempuan, apa aku bisa mengatur keuangan keluarga aku? Nanti aku belajar. Kamu tinggal belajar atau tinggal delegasikan aja. 1, 2, 3 Mbak Sarti. Oke. Merasa sedih kalau tidak didengar atau tidak dipuji dan tidak didukung? Ada nggak gitu? Kalau hal yang aku lakukan itu menurut aku worth it untuk dipuji, aku sedih kalau nggak dipuji. Saya hal yang udah aku work hard for it, kalau misalnya nggak didengar, nggak dipuji, itu sedih banget. Ini sangat sedih. Sangat sedih malah ya. Sangat sedih. Sangat sedih ya. Iya, tapi ini masuk di sini masuk kekurangan ya sebetulnya. Kalau ini sih biasa aja harusnya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Secara internasional dianggap sesuatu kekurangan. Kadang kan mungkin jadi kekurangannya itu karena kadang tuh pendapat orang sama orang yang mau mendengarkan tuh sebenarnya nggak terlalu penting gitu, kayak itu tergantung orangnya aja. Kalau ke kitanya nggak usah sedih kalau nggak dipuji, mungkin emang mereka nggak lihat apa yang mereka nggak paham. Artinya nanti kalau nanti mengatasinya kayak gitu ya, cara-cara menambah. Makanya aku tuh tahu caranya tapi belum bisa. Ya belum mahir. Ya nggak apa-apa, nanti umur ya Nak, Insya Allah ya. Udah tahu aja gini aja, secara teori aja udah alhamdulillah ya, Ibu seneng banget. Oke. Moto pada sanguinis, saya suka belajar dalam keadaan santai. Iya, sangat. Nah, saya senang belajar sambil bermain. Iya. Ya, saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar.
Iya, aku ini harus dilihat dan didengar. Ya, berarti kamu gaya belajarnya visual dan auditori, ya. Nah, ini mirip Mas Lanang juga nih, senang belajar sambil bermain. Kalau Mas Lanang tuh kan levelnya udah tinggi tuh, bermainnya. Ya, karena dia sanguinisnya dia dominan banget ya. Lanang tuh 90% gitu. Kalau aku ini sih, kalau misalnya senang kalau sambil main, tapi kalau enggak ya sudah. Gitu. Kamu ada kolerisnya dan kamu perempuan ya. Perempuan kan tetap otak tanggung jawab ya. Oke, sekarang tips untuk orang tua, ajari untuk mengelola segala sesuatu. Benar nggak tuh? Ya, benar ya. Iya. Kamu waktu itu rasanya ibu nggak ngajarin ya? Besarti kali. Mengelola baju. Kalau lemarinya berantakan dimarahin. Mbak Sarti yang marahin ya, bukan ibu ya? Ya kan Mbak Sarti suka hal-hal yang rapi. Iya, dia melankolis. Iya, makanya kalau kita tenang ibu ngeliatnya rapi-rapi aja, Mbak Sarti ngeliatnya itu kayak gempa bumi habis terjadi. Ajari untuk menunggu orang lain selesai berbicara, bener nih? Ini aku sangat amat lagi mencoba banget kayak tunggu. Kalau ada yang dulu tuh waktu SD, kalau aku langsung sesuatu aku potong, tapi waktu SMP aku nyadar nggak efektif banget. Orang-orang jadi ngeliat kita kayak kita nggak berintelek gitu kalau kita nggak nungguin mereka. Jadi waktu SMP masih sih, waktu SMP juga waktu OSIS sih sadarnya kayak orang lain tuh lebih bisa kita patahin kalau kita tungguin sampai akhir. Ya, itu benar banget, dan orang juga jadinya seneng gitu kan. Ini juga kelihatan pinter kalau kayak gini, makanya aku mencoba. Ya, ini juga ibu ajarin ke Mas Lanang nih, dia juga udah mulai bisa nih ya. Kalau enggak ya kita tadi baru ngomong, kita satu kalimat dia udah patahin. Ya, ajari untuk disiplin dengan waktu. Ini susah sih. Karena spontan, udah gitu ada kolerisnya ya. Tapi lumayan lah ya, insya Allah ya, alhamdulillah. Oke, jadi itu tadi nak, jadi koleris, sanguinis ya, dan sudah ada motonya, kekuatan, kelemahan kita bahas, dan tips untuk orang tua ya.